Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beradab, orang-orang yang beretika lewat jalur lesan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Begitu juga dengan mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki adab atau etika ketika kita makan dalam keadaan sendirian, dan ini termasuk pembahasan yang terakhir di dalam bab ini, yang mana di sini beliau berpesan terhadap kita, wa idza faragta minal akli faghsil yadaika wa syafataika jayyidan bisabun. Hendaknya bagi kita untuk membersihkan setelah makan, hendaknya bagi kita untuk membersihkan kedua tangan dan kedua bibir kita jayyidan dengan sebaik-baiknya, bisabun dengan menggunakan sabun, thumma nashifhuma bimin syafatin nadhifatin min ahadi jawanibiha. Kemudian hendaknya bagi kita untuk mengeringkan keduanya dengan menggunakan kain atau lap, sorbet, atau juga bisa tisu dari salah satu sisi benda tersebut. Thumma khallil asnanaka bil khalal. Kemudian adanya anjuran untuk membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan tusuk gigi, atau kita bisa juga membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan sikat gigi dan seterusnya. Karena di dalam hadis di sini disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa, rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wa ta'am. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat terhadap umatku yang mau membersihkan sela-sela jemari kaki ataupun tangan di dalam wudu atau ketika berwudu, dan juga membersihkan sela-sela giginya ketika setelah makan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menggolongkan kita sebagai orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, etika selanjutnya adalah tuatamat madha ba'da takhalluli farubbama kharaja syai'un minad dami fanajjasal fam. Kemudian selanjutnya yang hendaknya bagi kita untuk lakukan setelah makan adalah berkumur, yang mana barangkali ketika kita membersihkan sela-sela gigi kita terdapat darah yang keluar dari sela-sela gigi kita, sehingga itu bisa menyebabkan najisnya di dalam mulut. Maka anjuran oleh sahibul mu'allif, anjuran dari sahibul kitab adalah untuk berkumur setelah membersihkan sela-sela gigi. Wa fi dzalika atharun an ahlil baiti alaihimussalam, dan juga di dalam hal tersebut adanya athar yang melewati perantara atau disebutkan oleh ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarahul Imamul Ghazali rahimahullahu taala fi Kitabil Ihya. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Ghazali yang menyinggung akan adabnya setelah makan di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan, washkur ni'matallahi ta'ala biqalbika ala ma at'amak. Bersyukurlah, hendaknya bagi kita sebagai orang Islam untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap kita. Biqalbika, dengan hati kita, ala ma at'amak, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita berupa makanan. Washhadit ta'ama ni'matan minhu, dan saksikanlah
makanan yang di hadapan kita, makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu adalah merupakan bentuk salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap kita. Karena para asatid kami, kiai kami, habaib kami selalu menyinggung akan takdimnya rasa syukur yang hendaknya bagi seorang muslim untuk bersyukur dalam segala hal, lebih-lebih ketika mereka mendapatkan suatu kenikmatan, suatu kelezatan daripada makanan. Dikatakan dalam hadis, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih terhadap Allah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan terhadapnya, al-qalil yang bersifat sedikit, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah dari apa yang telah dia berikan, apa yang Allah berikan terhadapnya yang bersifat banyak. Wa man lam yashkurin nas, bagi siapa saja yang tidak berterima kasih terhadap, tidak memiliki sifat atau mengucapkan terima kasih terhadap manusia, maka dia tidak akan pernah bersyukur dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dari apa yang diberikan, dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu, halalan thayyiba yang bersifat halal, washkuru ni'matallahi, dan bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat Allah yang diberikan terhadap kita sebagai hambanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dikatakan di dalam hadis, innallaha la yardha 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi terhadap seorang hamba, ya'kulul aklata, yang mana seorang hamba tadi ini ketika memakan suatu makanan, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yashrabu syurbata, dan seorang hamba ini ketika meminum suatu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman dan makanan yang dia minum dan dia makan. Washkur bilisanika aidan. Kemudian selanjutnya adalah adanya anjuran ketika makan dan minum, hendaknya kita dianjurkan untuk bersyukur bukan hanya dengan menggunakan hati, melainkan juga bersyukur menggunakan lesan kita. Qailan, dengan mengucapkan doa-doa yang telah diriwayatkan tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, doa-doa yang memang benar-benar dianjurkan dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang mana doanya di sini adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang mana artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan ini terhadapku dan menganugerahkannya terhadapku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa adanya upaya dan tanpa adanya daya dan upaya dariku. Wa fil hadis, dikatakan di dalam hadis, man qala dzalika ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut setelah makan, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya adalah adanya anjuran doa setelah makan. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira mukaffiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu. Rabbana Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu.
Alhamdulillahi hamdan katsiran, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak dan baik, mubarakan serta diberkahi, yang keberkahannya ini tiada batas, ghaira mukafiin wala muwadda'in, yang mana pujian ini tiada hentinya, wala mustaghnan anhu, dan selalu dibutuhkan. Rabbana Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Allahumma, ya Allah, berkahilah makanan ini terhadap kami, wa at'imna khairan minhu, dan berilah kami makanan yang lebih baik daripada makanan ini. Illal laban, kecuali ketika kita meminum susu, ya, adanya doa tersendiri yang mana beliau berpesan terhadap kita, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Doa ketika setelah meminum susu adalah Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah susu ini terhadap kami, wazidna minhu, dan tambahkanlah susu ini. Kenapa kok sedemikian? Karena di sini dikatakan fa innahu laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wasyarabi ghairal laban. Tidak ada komoditi yang di dalamnya mengandung zat-zat atau gizi-gizi makanan dan minuman kecuali susu. Nah, itulah kehebatannya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak terdapat dalam suatu kandungan, di dalam susu itu terdapat zat ataupun gizi-gizi, yang mana gizi tersebut terdapat di dalam makanan dan juga di dalam minuman. Wa qul ba'da syurbil ma'i alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adzban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Kemudian ketika kita selesai meminum air, maka dianjurkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adzban furatan bi rahmatihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan air ini tawar dan segar bi rahmatihi, dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walam yaj'alhu milhan ujajan, dan tidak menjadikan air ini terasa asin sekali sampai bisa menjadikan pahit, bidunubina, karena dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, adanya anjuran setelah memakan, adanya anjuran untuk membaca surat Qul huwallahu ahad dan li'ila fi Quraisy. Dan itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kemudahan untuk menjalankan apa yang telah kita pelajari pada hari ini, sehingga menjadikan apa yang kita pelajari pada hari ini itu sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.